Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an-namsi wa sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukrana nikmatin aqli wa nikmatin sihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti man khususan khosatan ila muslimatil kitab pedoman keanuan wa jami talamiti wa masyayikhna wa mu'alifil kitab alati ta'alamna wa lamna sa'natana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai kajian kita, yaitu kitab pedoman keanuan, yang mana untuk hari ini merupakan pertemuan kita pertama kali di dalam mengkaji kitab pedoman keanuan. Sebagai orang NU, kita harus mengenal pada ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Kenapa? Karena kita sebagai orang NU, Nahdlatul Ulama, ini beraliran ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu kita harus mengenal apa itu ahli sunnah wal jamaah. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmi fid dharain amin. Bab yang nomor 1 ini menerangkan tentang yaitu pengenalan pada ahlu sunnah wal jamaah atau yang disingkat dengan aswaja. Nomor 1 menerangkan tentang pengertian aswaja. Perlu saya mengetahui bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah yang disingkat menjadi aswaja itu secara bahasa atau lugat itu terdiri dari 3 kata, yaitu A, yaitu lafaz ahlun yang bermakna pengikut. Yang B yaitu lafaz as-sunnah yang artinya adalah jalan atau langkah. Dan yang C yaitu lafaz al-jamaah. Artinya apa? Yaitu perkumpulan. Nah, sedang secara syarak, secara agama, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang setia mengikuti Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Maka pada hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amru bin As, Nabi Muhammad SAW bersabda atau
berkata bahwasanya umat Islam kelak itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, satu di antaranya yang selamat jadi 73 golongan ini yang selamat adalah satu di antara yang selamat. Yang selamat hanya satu golongan. Adapun yang 72 ini adalah masuk neraka. Yang satu golongan yaitu masuk surga. Nah, saat ditanyakan kepada beliau, maksudnya Rasulullah SAW, siapakah golongan yang selamat itu? Nabi Muhammad SAW itu menjawab, mereka, maksudnya orang-orang yang akan selamat dari 73 golongan itu, yang satu golongan, mereka itu adalah kelompok yang setia mengamalkan apa yang aku perbuat saat ini dan para sahabatku. Jadi mereka yang selamat, golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang selalu di dalam masalah agama mengamalkan apa yang pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang yang nomor 2 itu menerangkan tentang sejarah Aswaja. Perlu saya mengetahui bahasanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul sekitar tahun 300 Hijriah. Nah, adapun pelopornya yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau Abu Hasan Al-Asy'ari itu berhasil mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni, seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nomor 3 ini menerangkan tentang dasar aswaja. Pada zaman dahulu, pendalaman atas paham aswaja ini digali dari Al-Quran dan hadis. Melalui apa? Yaitu melalui metode yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan generasi penerusnya. Nah, sebab satu-satunya jalan untuk memperoleh paham agama Islam yang murni itu adalah melalui telaah Al-Quran dan hadis sesuai dengan cara yang telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama salaf as-saleh secara kritis. Nah, untuk saat ini, pada masa kita seperti ini, pendalaman itu cukup dilakukan melalui kajian mendalam atas kitab-kitab karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena pada dasarnya kitab-kitab tersebut itu merupakan penjabaran dari nas Al-Quran dan hadis. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada sambutan
pembukaan deklarasi berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama itu menandaskan ciri ahli sunnah wal jamaah apa, yaitu adalah mereka yang di bidang fikih itu mengikuti paham Imam Ahmad bin Hambal, itu mengikuti paham Imam Abu Hanifah ya. Di bidang fikih itu mengikuti paham Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, atau Ahmad bin Hambal. Itu di bidang fikihnya. Itu ilmu yang menerangkan tentang tata cara beribadah, tata cara bertransaksi menurut syariat Islam, tata cara pernikahan menurut syariat Islam. Nah, di bidang tasawuf yaitu mengikuti ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah, dalam bidang tauhid atau akidah atau keyakinan itu mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, cuma kebanyakan orang Indonesia ini mengikuti yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang nomor 4 atau Romawi 4 menerangkan kesimpulan dari apa yang telah kita terangkan tadi. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang selaras dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, semua i'tiqad ahli sunnah wal jamaah adalah bersumber dari ajaran Nabi dan para sahabatnya. Nah, sekarang yang nomor 5, Romawi 5. Ini adalah latihan soal. Nanti mohon dijawab ya. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang nomor 1. Kapan munculnya istilah aswaja? Jadi istilah aswaja itu tadi metode keterangan yang telah saya terangkan. Itu munculnya mulai kapan? Pertanyaan yang nomor 2. Siapakah yang mempeloporinya? Yang mempelopori aswaja itu siapa? Pertanyaan yang nomor 3. Dalam bidang akidah atau tauhid ya, aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti paham siapa? Pertanyaan yang nomor 4. Nah, dalam bidang fikih aswaja mengikuti paham siapa? Ada 4 tadi, ada 4 madhab tuh. Siapa saja itu mereka? Pertanyaan yang nomor 5. Imam Ghazali adalah
figur yang diikuti aswaja dalam bidang apa. Tadi kan ada bidang tauhid mengikuti ini, bidang fikih mengikuti ini, bidang tasawuf mengikuti ini. Nah, Imam Ghazali itu adalah figur yang diikuti aswaja dalam bidang apa? Itu mohon dijawab ya pertanyaannya, diisi. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya terangkan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.